selama kalian tidak melanggar beberapa aturan yang dibuat oleh Kemensos yang baru ini membuat banyak teman juga kena gugur ataupun juga tidak layak lagi teman-teman. Jadi contohnya, kemudian teman-teman untuk bocoran tanggal teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa lihat teman-teman di mana besok itu sudah mulai untuk verifikasi. Kemudian teman-teman untuk wilayah teman-teman ya. Jadi seperti itu juga bahwa Kemensos itu membagi 3 wilayah teman-teman untuk pencarian bantuan. Jadi untuk infonya pun dari awal tahun itu selalu wilayah kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sekarang kita bahas lagi mengenai pencairan PKH BNT pada malam hari ini dan juga update untuk pencairan PKH BNT untuk periode selanjutnya untuk yang bulan September dan juga Oktober, untuk bocoran tanggal pencairan dan juga bocoran wilayah mana yang akan cair duluan teman-teman. Jadi buat lengkapnya pastikan kalian simak sampai akhir biar kalian paham dan juga clear semuanya. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, prakerja, dan juga bantuan pemerintah lainnya. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, seperti biasa sebelum mulai, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen bawah update dari mana kalian dan apakah bantuan kalian sudah cair atau belum untuk daerahnya dan juga pakai bank apa teman-teman. Jadi buat yang sudah like, komen, subscribe, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, jadi sekarang kita lagi untuk pencairan PKH dan juga BPNT teman. Jadi banyak teman-teman yang khawatir bantuannya tidak akan cair, terutama buat teman-teman yang emang keterangannya masih belum berubah di cek bansos dan juga pun di cek pendamping itu masih belum ada data kalian masuk ke SP2D teman-teman. Jadi buat teman-teman yang melihat hal ini, kalian saran saya ya, kalian jangan terlalu berharap, kita pasrah, kita berdoa dan pastinya berusaha. Jadi jika memang kalian berjodoh, kalian akan dapat, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa teman. Karena emang kalian harus buat mindset kalian bahwa bantuan ini tidak akan kalian dapatkan selamanya teman-teman. Pasti akan ada pergantian. Mungkin sudah ada yang dapat 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun. Tapi jika nanti kalian dirasa sudah layak oleh Kemensos, kalian akan dicabut juga untuk bantuan. Jadi ini tidak akan menjadi program bantuan selama-lamanya. Jadi buat juga harus punya mindset, kalian yang dapat bersyukur, manfaatkan dengan baik. Tapi kalau kalian memang nanti pada akhirnya di stop untuk bantuannya, kalian pun juga harus siap dan harus bisa dapat opsi lain lagi teman-teman, seperti itu. Jadi intinya kita syukuri teman-teman, kalau dapat terus ya bersyukur, tapi kalau nggak dapat untuk next periodenya ya kita ikhlaskan teman-teman, seperti itu. Jadi semua sudah diatur ya, jadi jika sudah ngatur nggak berketukar. Jadi saya mau teman-teman juga nanti in case kalian nggak dapat lagi, kalian tidak kecewa teman-teman. Jadi mungkin hanya sampai sini kalian berhak untuk dapetin bantuan ini, seperti itu. Tuhan pasti adil teman-teman. Jika ada yang dikurangkan, pasti juga ada yang dilebihkan, seperti itu. Jadi buat semua harus semangat. Jadi buat teman-teman yang memang sampai besok belum ada perubahan di cek bansos dan juga belum turun di CNG, ya kalian pasrah dan siap-siap jika memang nggak dapat bantuan lagi, ya udah teman-teman, seperti itu. Tapi kalau teman yang sudah berubah untuk keterangannya di cek bansos, apalagi sudah turun di SP2D, di cek pendamping, kalian tinggal tunggu dan cek berkala teman-teman, karena memang walaupun besok sudah batas akhir untuk penurunan SP2D, tapi pencairan masih berlangsung sekitar mungkin 1 minggu lagi. Jadi kalau besok nggak cair dan sudah berubah, mungkin bisa lagi 2 hari atau mungkin juga Senin depan itu bantuannya masih ada kemungkinan masuk. Juga mungkin saja nanti ada susulan untuk datanya, jadi kita tunggu aja. Jika memang nanti ada yang memang harusnya layak tapi ada kendala, nanti pasti akan ada untuk data susulan untuk pencairan teman-teman semua. Jadi buat teman-teman itu sih untuk teman-teman yang belum cair, dan buat yang sudah cair, kalian lebih beruntung lagi karena sudah dapat bantuan sampai dengan di periode kali ini Juli Agustus, dan tinggal menunggu untuk pencairan September Oktober, dimana kalian ini punya peluang yang sangat besar untuk tetap berbantuan selama kalian tidak melanggar beberapa aturan yang dibuat oleh Kemensos yang baru ini membuat banyak teman juga kena gugur ataupun juga tidak layak lagi teman-teman. Jadi contohnya
teman-teman yang terdata punya pekerjaan dengan gaji di atas UMP, ini dipastikan akan dicabut bantuannya. Kemudian teman-teman yang akhirnya terdata juga sebagai anggota ASN, TNI, Polri, perangkat desa, ini pun juga akan dihapus teman-teman untuk bantuannya. Kemudian juga buat teman-teman mungkin jika dinilai sudah sejahtera, sudah layak oleh pendamping, oleh juga perangkat desa, dan dimusyawarahkan dan emang sudah mapan, ini pun juga bisa dicabut untuk bantuan teman-teman semua. Tapi di luar itu, kalau emang kalian masih layak, kalian pasti akan dapat, terutama juga untuk komponen kayak PKH, ada komponen balita, ibu hamil, lalu juga komponen anak sekolah. Jika emang masih statusnya sama, jadi masih anak sekolah, masih anak usia balita, dan masih kondisi ibu hamil, ini tetap akan dapat bantuannya. Tapi juga untuk yang lansia dan juga untuk yang disabilitas, teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman semua sebenarnya sudah clear, walaupun memang syaratnya emang semakin ketat, tapi tujuannya untuk menyetarakan dan juga agar tidak salah sasaran, teman-teman. Karena juga banyak banget yang mengeluh, Kak, itu ada yang punya sawah banyak, ada yang punya mobil, rumahnya bagus, malah bantuan. Ini juga mungkin pemerintah berusaha sebaik mungkin agar tidak terjadi salah sasaran. Walaupun emang saya yakin juga tetap ada, walaupun akan terus berkurang, teman-teman, seperti itu. Kemudian teman-teman, untuk bocoran tanggal, teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa lihat teman-teman di mana besok itu sudah mulai untuk verifikasi untuk data pembayaran program bantuan selanjutnya. Jadi kemungkinan akan sampai dengan akhir September, teman-teman, dan nanti di awal Oktober pun itu biasanya tidak akan langsung cair. Jadi setelah nanti data sudah valid semua, nanti akan berubah di 6NG, verifikasi rekening, sampai dengan nanti SPM, SP2D, itu butuh waktu sekitar 1 mingguan, teman-teman. Jadi kemungkinan ini akan paling cepat cair tuh di minggu kedua di bulan Oktober, itu di tanggal 9, teman-teman. Itu pun kalau tidak ada lagi kayak case kemarin di Sumatera Selatan, di mana ada kunjungan dari pemerintah kayak wakil presiden, akhirnya itu dipercepat bantuan. Tapi kalau emang tidak, harusnya akan berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi mungkin di minggu kedua bulan Oktober, teman-teman, untuk pencairannya seperti itu. Kemudian teman-teman, untuk wilayah, teman-teman ya. Jadi seperti itu juga bahwa Kemensos itu membagi 3 wilayah, teman-teman, untuk pencairan bantuan. Jadi untuk infonya pun dari awal tahun itu selalu wilayah 2 yang duluan cair. Jadi pembagian wilayah ini saya akan bacakan, teman-teman juga tahu juga. Jadi untuk bagian wilayah itu ada 3 ya dari Kemensos. Jadi yang pertama, wilayah 1 itu meliputi Nanggro, Aceh, Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka, Belitung, Bengkulu, dan juga Jawa Barat. Kemudian wilayah 2 meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, NTB, NTT. Lalu wilayah 3 meliputi Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Nah, ini 3 wilayah yang dibagi oleh Kemensos, dan biasanya untuk yang diluancar adalah wilayah 2, teman, itu adalah daerah DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, NTB, juga NTT. Jadi buat teman-teman semua, kalian yang daerah ini kemungkinan besar akan juga cair duluan dibandingkan dengan daerah lain. Walaupun memang tidak begitu jauh, teman-teman, tapi biasanya wilayah 2 menjadi wilayah yang ditamakan, mungkin karena juga ada Jakarta, jadi lebih cepat untuk pendistribusian bantuannya. Tapi kalau memang ada special case kayak kemarin ada kunjungan dari pemerintah, mungkin bisa di wilayah lain, teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau normalnya bisa wilayah 2 dulu, baru wilayah 3, dan terakhir wilayah 1, teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman semua itu sih update mengenai pencairan dan juga bocoran jadwal dan juga bocoran wilayah yang cair duluan. Jadi semoga saja semua bisa cair dan bantuan dan juga bisa merata dan juga pastinya tepat sasaran, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi sekian, teman, dari saya untuk update-nya. Jadi semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus, dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.